Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu sebelum sekarang, lahirlah kebijaksanaan yang didorong oleh ketakwaan, semangat yang melampaui zamannya, ide terbaik yang tak terukur dunia. Ya kita berjuang lewat Aisyah, lewat Muhammadiyah, lewat pemuda, lewat semua warga, bagaimana untuk bisa mendukung berdirinya sebuah rumah sakit. Awake dhewe kudu ngedeki rumah sakit. Nah, Pak Sasmito semangat karena orang Muhammadiyah itu kok nyanyo. Jebule kaya ngono lah terus gampang golek dana Pak Kaji. Sakniki ngedeki rumah sakit. Dana itu sebenarnya pada waktu itu Muhammadiyah mulai siap, bilang siap tuh nggak ada uang mas, nggak ada uang, hanya gacok itu gacok nekat saja, ya pokoknya dia aja. Pak Sasmito, iya, Pak Muslim, iya, perkara urusan nanti belakang. Warga Weleri, kemudian warga Gemuh waktu itu belum ada ringin harum ya, Gemuh, kemudian warga Rawasari, itu secara bergantian ngecor. Jadi kalau malam itu lokasi rumah sakit itu kayak pasar malam, jadi penuh. Jadi orang-orang ranting, orang cabang itu kalau sudah ini sekarang jatahnya Weleri, sekarang jatahnya siapa nih? Sehingga banyak sekali, ratusan orang itu kalau malam ngecor dari bawah, masang bata sampai wah cor semuanya itu. Yang namanya anak muda pun wah waktu itu seperti apa ya, perang badar. Gerakan Muhammadiyah yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal berdirinya tidak hanya memfokuskan diri pada ibadah ritual semata. Lebih dari itu, Muhammadiyah menempatkan dakwah sosial sebagai pilar penting yang menopang gerakannya. Baik dari segi pendidikan, sosial maupun kesehatan, Muhammadiyah hadir membawa semangat pembaharuan yang diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah berdirinya Penolong Kesengsaraan Umum (PKU). Meski idenya sempat dipandang sebelah mata, bahkan dianggap mustahil oleh kalangan terdekatnya, Kiai Sujak tetap berpegang pada keyakinannya. Baginya, pelayanan kesehatan bukan sekedar kerja sosial, melainkan manifestasi dari ibadah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekal semangat iman inilah ia mampu merealisasikan mimpi yang dianggap terlalu besar kala itu. Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) kemudian berkembang menjadi PKU, Pembina Kesehatan Umum, yang hingga kini berdiri sebagai salah satu jaringan rumah sakit Islam terbesar di Indonesia. Fakta historis ini menjadi bukti bahwa visi sosial yang berakar dari iman dapat melahirkan gerakan besar dengan dampak jangka panjang. Semangat filantropis yang diwariskan oleh generasi awal Muhammadiyah tidak berhenti di Yogyakarta. Dalam beberapa dekade berikutnya, spirit ini menyebar ke berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kendal. Di Kendal, Muhammadiyah menjadi salah satu kekuatan sosial keagamaan yang cukup berpengaruh. Masyarakat melihat organisasi ini tidak hanya sebagai wadah dakwah keagamaan, tetapi sebagai pelopor dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu manifestasi penting dari gerakan tersebut adalah berdirinya Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal.
tahun 88 kuwi Bakesos berdiri karena kuwi ada instruksi dari pusat. Setelah ada penataran yang berangkat Mbah Margono. Nah, Mbah Margono berangkat penataran Bakesos di Tribun. Setelah pulang dari Tribun disuruh mendirikan Bakesos. Nah, disuruh mendirikan Bakesos, Mbah Margono ngejak Pak Muslim, tapi Pak Muslim nggak mau, masalahnya kan harus ada dokter. Ya wes kalau gitu jenengan nakoni Pak Dokter Sasmito. Pak, aku tak kondo Pak Dokter Sasmito, engko nek Pak Dokter Sasmito gelem, kaji Muslim kudu gelem. Pagi itu Pak Margono ke Dokter Sasmito langsung pulang ke sini. Pak Dokter Sasmito gelem. Nggih nek Pak Dokter Sasmito gelem, kula nggih gelem. Kisah pendirian Balai Kesejahteraan Sosial Bakesos PKU Muhammadiyah Weleri adalah narasi tentang ketaatan pada instruksi, keberanian merangkul potensi non-kader, dan bukti nyata kekuatan filantropi kolektif umat. Peristiwa ini menjadi tonggak heroisme intelektual dan sosial yang patut dicatat dalam lembaran sejarah Muhammadiyah. Semua bermula dari sebuah arahan strategis pimpinan pusat Muhammadiyah sekembalinya dari acara penataran di Cirebon. Pada pertengahan tahun 1986, Kiai Haji Margono segera menemui Kiai Haji Muslim Rahmati yang kala itu menjabat sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Cabang Weleri atau PMC. Kiai Haji Margono menyampaikan instruksi resmi dari PP Muhammadiyah, seluruh cabang diinstruksikan untuk mendirikan Bakesos, terutama yang bergerak di bidang kesehatan berupa klinik. Ini adalah panggilan untuk aksi sosial yang masif dan terstruktur. Respon Kiai Haji Muslim Rahmati penuh antusiasme, namun diiringi kesadaran akan tantangan yang menghadang. Anggota PMC Weleri saat itu minim sekali yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai operasional klinik kesehatan. Mereka membutuhkan sosok cerdik pandai yang revolusioner. Dalam diskusi yang intensif antara Kiai Haji Margono dan Kiai Haji Muslim Rahmati, muncullah satu nama yang dianggap paling potensial dan kompeten, yaitu Dr. Sasmito. Dr. Sasmito adalah seorang dokter PNS kelahiran Yogyakarta yang ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas Weleri. Secara struktural, beliau belum memiliki ikatan formal atau historis dengan organisasi Muhammadiyah. Sebenarnya beliau bukan aktivis Muhammadiyah, awalnya bukan, tapi setelah itu semangatnya ngumpuli orang Muhammadiyah asli. Bagus ya. Para sesepuh Muhammadiyah Weleri teringat petuah fundamental dari pendiri persyarikatan Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa banyak kaum cerdik pandai dari kaum muslimin yang tidak mau bergerak. Untuk itu dekatilah mereka agar tumbuh hubungan imbal balik, sama-sama memberi, sama-sama menerima. Maka Kiai Haji Margono mengambil peran strategis untuk mendekati Dr. Sasmito. Dengan kemampuan persuasif dan visi yang jelas, beliau berhasil meyakinkan Dr. Sasmito untuk bergabung dalam rencana besar ini. Dr. Sasmito bersetuju dan bersedia menjadi bagian integral dari upaya mendirikan klinik kesehatan yang diberi nama PKU Muhammadiyah Weleri Bakesos. Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari Kiai Haji Abdul Bari Soim selaku Ketua PMD Kendal, pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Kendal, yang kemudian mengesahkan rencana tersebut dalam rapat harian PMC Weleri. Dalam rapat itu diputuskan pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan pendirian Balai Kesehatan Sosial atau Bakesos, yang kala itu Ketua MKKM diketuai oleh Bapak Haji Rubaidi BCHK. Keputusan operasional pertama panitia adalah mencari lokasi strategis untuk klinik. Pilihan akhirnya jatuh pada sebuah bangunan milik Bapak Sudo di Jalan Dr. Sutomo Weleri. Harga bangunan tersebut ditetapkan sebesar 17 juta rupiah, jumlah yang sangat besar pada masa itu, terutama bagi organisasi lokal dengan sumber daya terbatas. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Panitia merancang penggalangan dana melalui mekanisme lelang amal dalam sebuah pengajian umum yang diadakan di SMA Muhammadiyah 1 Weleri pada tahun 1987.
Acara ini berlangsung meriah dan khidmat serta berhasil mengumpulkan dana sebesar 18 juta rupiah. Dengan pelunasan bangunan pada tahun 1987, panitia segera melakukan renovasi sederhana agar bangunan siap digunakan. Setahun kemudian, pada 1988, Bakesos Weleri resmi memulai operasionalnya. Sejarah berdirinya pelayanan kesehatan Muhammadiyah di Weleri adalah kisah tentang mimpi besar yang melampaui keterbatasannya. Apa yang awalnya hanya berupa gagasan yang bahkan dipandang mustahil oleh sebagian orang berhasil diwujudkan menjadi institusi nyata. Bakesos Weleri adalah embrio yang kelak tumbuh menjadi rumah sakit Islam yang besar. Dengan demikian, berdirinya Bakesos Weleri pada tahun 1988 bukan hanya sekedar peristiwa lokal, melainkan bagian dari sejarah panjang pelayanan kesehatan Muhammadiyah di Indonesia. Sebuah bukti bahwa mimpi yang didorong oleh iman, meski tampak mustahil, selalu menemukan jalannya menuju kenyataan. Dan mimpi itu dimulai. Setelah itu mempunyai ide, setelah mendirikan Bakesos, awake dhewe kudu ngedeki rumah sakit. Nah, Pak Sasmito semangat karena orang Muhammadiyah itu kok nyanyo. Jebule kaya ngono lah, terus gampang golek dana Pak Kaji. Saniki ngedeki rumah sakit. Lah terus rencana rumah sakit pintu gerbangnya Bakesos. Jadi bahwa waktu itu ada dari konglomerat Cina yang waktu itu dijuluki Raja Rumah Makan ya, itu seorang Cina, dia ingin mendirikan rumah sakit Kristen di Kecamatan Weleri kan gitu. Cerita seperti itu, kemudian menghadap Pak Bupati. Pak Bupati waktu itu bupatinya adalah Pak Sumoyo Hadiwinoto kalau nggak salah, seingat saya itu. Nah kemudian setelah mengajukan izin, tapi Pak Bupati tidak merespon. Ini menurut Pak Dr. Sasmito. Semangat pelayanan yang berkobar dalam diri warga Muhammadiyah cabang Weleri pasca keberhasilan mendirikan Bakesos PKU Muhammadiyah pada tahun 1988 itu tak pernah padam. Dorongan kuat dari umat dan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih komprehensif menjadi pemantik utama. Sebagai PDM, Pak Soim itu berkata demikian, kita kumpulkan semua tokoh-tokoh Muhammadiyah, terutama yang dari PDM Kendal. Jadi yang ada di Weleri, PDM Kendal di Weleri namanya kan ya dulu. Ya dulu kan PDM-nya itu kan di Weleri ya. Nah, makanya kemudian Pak Soim kan mengumpulkan itu para tokoh-tokoh itu, terus diajak bermusyawarah bagaimana sebaiknya kalau kita mendirikan sebuah rumah sakit. Keinginan kuat warga Muhammadiyah rupanya gayung bersambut dengan visi Bapak Sumoyo Hadiwinoto Sarjana Hukum selaku Bupati Kendal saat itu. Beliau berkeinginan agar Kabupaten Kendal memiliki rumah sakit Islam yang sejalan dengan mayoritas penduduknya. Saat itu Pak Bupati berpikir, kenapa tidak rumah sakit Islam aja yang berdiri di Weleri? Kenapa kok malah Kristen yang mau masuk kan gitu? Kemudian saat itu dipanggil tokoh-tokoh ormas terbesar di Kabupaten Kendal, yaitu dari NU dan Muhammadiyah. Atas arahan Bupati, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kesehatan mengambil langkah cepat. Pada tanggal 19 Februari 1991, sebuah musyawarah penting diadakan. Pertemuan ini bertujuan mengumpulkan para tokoh masyarakat dan alim ulama dari berbagai ormas Islam. Musyawarah yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Nur Rahmat selaku Sekmilda Kendal dihadiri oleh perwakilan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kendal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Kepala Bagian Kesraset Wilda Kendal, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal, Pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal, Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Kendal,
pengurus Persaudaraan Haji Kabupaten Kendal, pengurus PGRI Kendal, pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kendal, pengurus KUPI Kabupaten Kendal. Pembahasan dalam musyawarah berjalan alot dan awalnya sebagian besar ormas yang hadir menyatakan tidak menyanggupi untuk terlibat dalam pendirian rumah sakit ini. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Bismillah, Muhammadiyah sanggup. Saya mau rumah sakit ini dibangun bersama. Ojo Muhammadiyah tok. Atas desakan dan penegasan visi dari Bupati, akhirnya sebagian besar peserta musyawarah menyatakan sepakat untuk membentuk Yayasan Rumah Sakit Islam YARSI. Pembentukan ini disepakati bersama dengan penentuan personel pengurus yang mewakili dari berbagai unsur. Kemudian dengan arahan Bupati, tim perwakilan panitia YARSI melaksanakan kunjungan ke Rumah Sakit Islam Ibu Ngasirah, Jepara, dan Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Hasil penjajakan tersebut semakin menguatkan rencana pendirian Rumah Sakit Islam Kendal RSIK. Dan pada tanggal 15 Maret 1991, diadakan musyawarah lanjutan dengan mengundang seluruh calon pengurus untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan. Mengingat YARSI didirikan tanpa modal awal, kesediaan dan komitmen para pengurus menjadi fondasi utama. Puncak dari proses panjang ini adalah terbentuknya Yayasan Rumah Sakit Islam Kendal YARSI secara resmi melalui akta notaris Ibu Sri Widiati Hasil Sarjana Hukum tanggal 1 April 1991 nomor 1. YARSI kemudian langsung melaksanakan langkah-langkah untuk mewujudkan berdirinya Rumah Sakit Islam yang diputuskan berlokasi di Weleri dengan modal awal berupa tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Kendal di Desa Ngasinan, Kecamatan Weleri. YARSI, Yayasan Rumah Sakit Islam, pada mulanya mendapatkan hibah lahan dari pemerintah daerah Kabupaten Kendal di kawasan Ngasinan. Lokasi ini berada di sebelah selatan Jalan Ar-Rahmah, tepat di depan bangunan RSI Kendal yang sekarang berdiri. Lahan tersebut juga berdekatan dengan perlintasan rel kereta api. Pak Bupati pada saat itu sudah menyediakan tanah untuk bakal RSI. Yang lokasinya di Desa Ngasinan, tapi dekat rel kereta. Sudah dibelikan tanah oleh pemerintah Kendal. Tanah rumah sakit yang aslinya di sebelah sini. Sebelah kayak orang-orang ini, jejer lamparan sepur. Ya, sing idul dalan masalahnya kan tanah bengkok. Lah tanah bengkok kuwi dibeli. Lah terus setelah tanah bengkok itu dibeli, kok tidak sepur, nanti kalau ada orang sakit krungu sepur ya piye, terus saiki diijolke, ditukar guling sama sing saiki dipakai itu. Nah, alasannya dulu kan dari YARSI kan di sebelah selatan rel. Nah, di selatan rel setelah diserahkan ke Muhammadiyah kan muncul wacana. Nak ning kono apa ora kena getaran pasien niku kaget kabeh. Persis padon di Desa Ngasinan itu. Nah, itu akhirnya di sana tukar guling itu bisa pindah ke situ. 4 orang yang punya. Pak Misbani Selupit, adiknya Pak Misbani Bukot Selupit. Jur ibunya Pak Kamit. Ini ada 4, Pak Misbani, jur bapaknya Pak Kamit, ibunya aku lali kok. Jur yang satu lagi punyaan orang Curban, masih
saudara dari Pak Misbeni semua. Tempat yang diinginkan waktu itu kebetulan pas ada survei itu yang diinginkan kebetulan di sawahnya Bapak. Jadi Pak Misbeni Ngasinan. Lah kemudian Pak Solikin menyarankan kalau pingin lebih jelasnya untuk datang ke Dr. Sasmito kan gitu. Meskipun penuh tantangan, keputusan tukar guling ini terbukti visioner. Lokasi baru yang dipilih bukan hanya lebih strategis, tetapi juga lebih memungkinkan untuk pengembangan jangka panjang. Hingga kini, RSI Kendal berdiri kokoh dan terus berkembang di lahan hasil tukar guling tersebut, menjadi saksi sejarah betapa perencanaan matang dan keberanian mengambil keputusan dapat membuahkan hasil besar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa berdirinya sebuah rumah sakit bukan hanya soal bangunan fisik, melainkan juga buah dari doa, perjuangan, kebersamaan, dan keputusan strategis yang diambil oleh orang-orang yang peduli pada masa depan umat. Proses pembangunan RSI Kendal pada kurun waktu 1991 hingga 1993 berada di bawah kendali Yarsi. Yayasan ini yang susunan pengurusnya adalah representasi dari berbagai ormas Islam, memegang mandat besar untuk mewujudkan cita-cita mulia. Namun, harapan yang menggantung tinggi harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Menurut penuturan para saksi sejarah, perkembangan pembangunan RSI nyaris tidak ada. Jadi Yarsi itu komandannya itu Pak Bupati. Pak Bupati. Lah anggotanya ya semua ormas Islam. Semua ormas Islam. Berdiri berapa tahun macet. Oh macet. Macet terus diundang lagi ya Pak Moyo itu di macet, ngerti saya sing sanggup terus ke sopo. Setahu saya setelah dibentuk itu yang namanya Yarsi sama sekali tidak jalan. Jadi yang dirancang oleh Pak Bupati itu adanya rumah sakit Islam itu Yarsinya tidak gerak. Walaupun Pak Bupati pada saat itu sudah menyediakan tanah untuk bakal RSI. Nah, berjalannya waktu beberapa tahun sampai Pak Sumoyo mau habis jabatannya, ternyata tidak ada sentuhan apapun, tidak ada perkembangan. Nah, kemudian Pak Sumoyo mungkin merubah jadi dia tuh tidak peduli NU atau Muhammadiyah, yang penting punya tinggalan rumah sakit di Kendal selama dia menjadi bupati. Nah, terus mengundang Pak Muslim dan teman-teman saya ikut di rumah dinas ini, bahas tentang ini. Mau sanggup ora ini. 3 tahun berlalu dan potret fisiknya hanya menyisakan warisan tanah hibah dan hasil tukar guling di Ngasinan Weleri. Dokumen resmi seperti proposal pembangunan Rumah Sakit Islam Kendal tahun 1993 pun tak bisa menyangkal. Tak ada progres signifikan yang patut dibanggakan. Proyek monumental ini seolah tertidur lelap dalam waktu yang tak pasti. Kabupaten Kendal itu kota beribadah. Dan rumah sakit Islam ini harus berdiri. Iki piye? Sudah 3 tahun kok ora ono opo-opo. Wes ngene wae. Saiki sapa sing iso neruske? Muhammadiyah tetap dengan pendirian semula. Muhammadiyah Kendal siap meneruskan pembangunan RSI Kendal. Pertemuan bersejarah itu tercatat pada tanggal 15 Januari 1993.
Ini bukanlah sekadar rapat biasa, melainkan momentum penentuan nasib RSI Kendal. Dalam forum tersebut, Bupati Sumoyo tidak hanya mendorong percepatan, tetapi juga menyajikan sebuah peringatan yang tajam. Beliau menyampaikan dengan lugas bahwa jika cita-cita pendirian rumah sakit Islam ini tidak segera direalisasikan, maka di belakang sudah menanti sebuah yayasan Kristen yang siap mengambil inisiatif untuk mendirikan rumah sakit. Ancaman ini, disadari atau tidak, menjadi cambuk motivasi sekaligus penegasan urgensi. Keputusan pun akhirnya diukir. Hasil musyawarah menghasilkan sebuah resolusi monumental. 1. Pengalihan penuh tanggung jawab. Segala wewenang dan tanggung jawab organisasi, aset kekayaan yang sudah dan akan dimiliki, serta hutang-hutang pembangunan, pengelolaan, dan kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Kendal dialihkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. 2. Legalitas pengalihan. Keputusan ini secara resmi dilegalisasi melalui Akta Notaris Sri Widiati Hasil Sarjana Hukum nomor 29 tahun 1993 tertanggal 21 Januari 1993. Pengalihan ini kemudian dipertegas kembali melalui perubahan Akta Notaris Sri Widiati Hasil SH nomor 6 tanggal 7 April 1993. Dengan adanya perubahan akta notaris ini, secara hukum dan organisatoris, Rumah Sakit Islam Kendal seterusnya dan selanjutnya dinyatakan merupakan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Sejak momen 1993 itu, tepatnya 15 Januari 1993, Yarsi dan pengelolaan RSI Kendal resmi menjadi hak sepenuhnya pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Momen ini bukan sekedar pergantian pengurus, melainkan sebuah babak baru di mana komitmen organisasi tunggal hadir untuk menyelamatkan sebuah cita-cita umat yang terancam punah. Pembangunan yang mandek selama 3 tahun akhirnya menemukan nahkoda baru yang siap mengayuh perahu hingga dermaga realisasi berdiri di atas landasan hukum yang sah dan tak tergoyahkan. Di atas panggung, tawa berderai dan optimisme melambung tinggi. Di bawah panggung, di balik tirai kehormatan, ada sebuah rahasia yang disimpan rapat. Sebuah kisah yang terukir dari air mata dan keimanan yang membaja. Inilah kisah dramatis yang mengiringi peletakan batu pertama Rumah Sakit Islam RSI Kendal. Langkah pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kendal sepulang dari Yogyakarta dipagari keraguan tebal. Realitas berteriak lantang, beban psikologis semakin menghimpit. Mereka terperangkap dalam pilihan yang menyakitkan. Maju kena, mundur kena. Maju berarti memikul beban finansial dan spiritual yang sangat berat. Mundur berarti menanggung aib di hadapan umat yang telah menaruh harapan besar. Namun, di antara keraguan itu satu suara lebih lantang, suara panggilan umat. PDM Kendal memilih maju. Mereka mengingat tekad melanjutkan proses pendirian RSI Kendal. Meski setiap langkah dipayungi kecemasan yang mencekam, inilah esensi keberanian. Melangkah maju bukan karena tidak takut, tapi karena ada yang lebih penting dari rasa takut itu sendiri. Hari yang dinanti tiba, panggung megah didirikan, disaksikan oleh bupati, jajaran pemerintah, tokoh ormas, ulama, dan lautan masyarakat. Diikuti dengan upacara peletakan batu pertama yang hikmat dan meriah. Wajah-wajah yang hadir memancarkan keyakinan penuh, seolah-olah rumah sakit itu sudah berdiri kokoh di hadapan mata. Semua tampak sempurna, namun jika mata dapat menembus tirai di belakang panggung,
ia akan menyaksikan adegan yang memilukan. Adegan yang menjadi pondasi non-fisik bagi berdirinya RSI Kendal. Panitia inti berkumpul. Mereka tidak tertawa. Mereka sedang bergumul dengan ketakutan. Air mata panas tak tertahankan membasahi pipi. Mereka saling berpelukan. Bukan dalam euforia kebahagiaan, melainkan dalam upaya putus asa untuk saling menyalurkan kekuatan. Tangis mereka bukanlah tangis haru. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah tangis seorang pemimpin yang harus memikul beban nasib umat. Dok, umat yang bahagia hari ini jangan sampai tahu kalau kita semua bingung. Dari mana datangnya dana? Keraguan finansial dan spiritual yang tersembunyi itu kini tumpah menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah perjuangan. Wes, sing penting saiki awake dhewe semangat. Ojo ngisin-ngisin ke Muhammadiyah. Mereka memilih untuk menanggung sendirian duka dan kecemasan yang paling mendalam. Mereka tahu jika umat menyaksikan ketakutan itu, maka semangat dan optimisme yang baru saja menyala akan segera meredup. Maka mereka menghapus air mata, mengunci rapat-rapat kecemasan, dan kembali ke hadapan umat dengan wajah yang tegar dan senyum yang meyakinkan. Kisah tangisan di belakang panggung mengajarkan kita generasi penerus bahwa setiap capaian besar selalu dibangun di atas pengorbanan yang disembunyikan. RSI Kendal berdiri bukan hanya karena dana dan material, tetapi karena tetesan air mata kejujuran, pelukan penguatan, dan keberanian para pemimpin yang rela menelan ketakutan demi menjaga nyala api semangat umat. Inilah warisan yang harus kita jaga, bahwa keimanan dan keberanian sejati selalu lebih besar daripada keraguan yang paling mencekik sekalipun. Lanjutkan perjuangan ini dengan semangat yang sama. Singkong tumbuh dengan sabar. Akar-akarnya menahan cuaca keras, mengajarkan kita bahwa kekuatan bisa lahir dari ketahanan yang tenang. Ia menuntun kita melihat nilai sejati bukan pada kilo permukaan, melainkan pada lapisan-lapisan yang perlu digali dengan waktu dan dedikasi. Panen dimulai, cuci, kupas, parut, rebus. Setiap langkah adalah doa tanpa suara, memurnikan dan memuliakan sesuatu yang sederhana agar diterima dengan damai. Perubahan bentuk dan cara mengolah mengingatkan kita bahwa hidup pun berubah ketika kita memberi ruang pada waktu untuk melembutkan proses. Tradisi mengalir ke masa kini. Kesederhanaan singkong rebus kini berubah menjadi keripik modern, memikat dengan renyah dan rasa baru. Di dapur modern, singkong menjadi jembatan antara tradisi dan inovasi. Teknik-teknik baru menuturkan cerita lama melalui rasa yang tetap menenangkan hati. Sederhana namun penuh makna. Proses bukan sekedar hasil. Melalui tangan-tangan kreatif sang inovator inilah, singkong mengingatkan kita bahwa hal-hal sederhana bisa membawa perubahan besar. Dari akar yang kokoh hingga hidangan kekinian yang menarik.
Semua adalah kisah tentang sabar dan ketahanan. Mari kita melihat dengan hati yang bersih bahwa setiap rimpang menyimpan ceritanya. Inilah mereka, sang inovator di setiap rimpang zamannya. Adanya hari ini karena kemarin. Ini hanyalah ungkapan atau peribahasa yang pada dasarnya semua tidak terlepas dari takdir dan pertolongan Allah. Beruntung dan bersyukurlah Kendal selalu diberikan manusia-manusia hebat di zamannya. Mereka mampu melaksanakan tugas ilahiyahnya dengan baik. Mereka mampu membangun monumen amal solehnya dengan istimewa. Mereka mampu dengan kuat menancapkan ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang terus bertambah-tambah, dan kami menyebutnya amal usaha Muhammadiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, di timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, sami'na wa atokna. Dengan ini menetapkan dan dinyatakan sah. Allah, Allah.
Mas, Bang, aku seneng cah nom-nom saiki wis do pinter-pinter. Pesanku siji, sing rukun, sing rukun, sing rukun. Ayo Mas. Allah. Sing akur. Allah.